Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai hati Bapa. Seperti yang kita tahu bahwa Allah menciptakan dan menempatkan manusia sebagai ciptaan yang istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Manusia bukan sekedar diciptakan, tetapi dijadikan seturut gambar dan rupa Allah dan dihembusi dengan nafas kehidupan. Hubungan antara Allah dan manusia bukan hanya antara pencipta dengan ciptaannya, tapi sebuah hubungan yang istimewa, yaitu digambarkan seperti seorang bapa dengan anak-anaknya. Hubungan Allah dan manusia yang disamakan dengan hubungan bapa dan anak diajarkan Tuhan Yesus sendiri yang merupakan hasil dari karya penebusannya di kayu salib. Tuhan Yesus juga mengajarkan sebuah doa yang dikenal dengan doa Bapa kami, dan doa ini dimulai dengan menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Dalam doanya, ia juga memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dalam pengajarannya, ia memakai perumpamaan bapa dan anak seperti perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Inilah hubungan yang Allah ingin nyatakan kepada manusia ciptaannya, tetapi karena pemberontakan dan pelanggaran perintah Allah oleh manusia, maka hubungan ini menjadi rusak. Iblis memperdaya manusia dengan tipuan yang buat seolah-olah Allah berbohong dan tidak mau tersaingi oleh manusia. Iblis juga menyatakan bahwa manusia akan menjadi seperti Allah ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Menjadi seperti Allah adalah sebuah hal yang membuat manusia tertarik untuk makan buah itu, sekalipun mengerti segala konsekuensi yang harus ditanggung dan hasilnya justru menghancurkan hubungan yang baik antara Allah dan manusia.
Demikian juga hari-hari ini, iblis terus merusak gambaran Bapa Sorgawi dengan cara merusak gambaran Bapa Jasmani agar manusia kehilangan hubungan yang istimewa ini. Nah, berikut ini adalah kesalahan dari tindakan Bapa Jasmani yang merusak gambaran Bapa Sorgawi. Yang pertama, seorang ayah yang menggunakan otoritasnya dengan sewenang-wenang dan memberikan kasih bersyarat kepada anak-anaknya. Maka seorang anak akan sukar menerima dan percaya akan kasih Bapa Sorgawi yang tak bersyarat. Yang kedua, seorang ayah yang suka berbohong dan tidak menepati janji karena berbagai alasan yang dibuat-buat akan menjadikan anak-anaknya tidak dapat mempercayai janji-janji Bapa Sorgawi. Dan yang ketiga, seorang ayah yang tidak menyediakan waktu yang cukup dan berkualitas untuk anak-anaknya, yang akhirnya membuat anak merasa tidak dihargai dan tidak dapat mempercayai kasih Bapa. Sebuah hasil survei yang dilakukan di kalangan generasi muda Gereja Bethel Indonesia menyatakan bahwa ketika menghadapi masalah, hanya 30% yang bercerita kepada orang tuanya, sedangkan 59% lainnya bercerita kepada orang lain, dan 11% memendam masalah itu sendiri. Selain itu, 12,5% kaum muda GBI mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua, dan 43% tidak ingin memiliki pasangan hidup seperti orang tuanya. Anak yang orang tuanya bercerai memiliki potensi 2 kali lipat lebih besar mengalami hubungan yang buruk dengan orang tuanya dan berkeinginan untuk bunuh diri dibandingkan dengan anak yang orang tuanya tidak bercerai. Pengakuan dari mereka yang memiliki hubungan yang buruk diakibatkan karena tersakiti oleh kata-kata yang diucapkan orang tua, mendapatkan pukulan fisik, merasa orang tua tidak memiliki waktu yang cukup bagi dirinya, dan tidak bisa menjadi teladan. Pada kenyataannya, tidak semua orang dapat memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Ada keraguan, bahkan penolakan untuk menyebut Bapa karena pengalaman-pengalaman yang buruk dengan orang tuanya. Hal ini menyebabkan banyak dari kita tidak dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa Sorgawi. Padahal, Alkitab memberikan gambar yang sangat jelas bahwa Allah adalah Bapa yang sangat mengasihi manusia. Supaya kita mengalami kasih Bapa, kita bisa mulai dengan menerima kasih-Nya yang utama yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita. Di kayu salib, Tuhan Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabatani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus ditinggalkan Bapanya supaya kita semua bisa diperdamaikan dengan Bapa Sorgawi dan mengalami pemulihan dalam hubungan kasih Bapa. Matius 7 ayat 11 berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di sorga tidak akan mengecewakan anak-anaknya. Kasih Bapa Sorgawi melebihi kasih seorang Bapa jasmani dan mampu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan bagian terbaiknya adalah Bapa memberikan Roh-Nya sendiri kepada anak-anaknya sebagai penasehat dan penolong. Amsal 14 ayat 26 menjanjikan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapa memberikan perlindungan kepada anak-anaknya untuk bisa hidup sesuai dengan rencananya dan mencapai kesempurnaan dalam panggilannya. Maka dari itu, mari kita percaya bahwa Bapa Sorgawi adalah Bapa yang sangat mengasihi umatnya dan mengalami kasih Bapa melalui perjumpaan pribadi dan kehidupan yang berjalan bersama Dia. Mengalami janji-janji Allah dan melihat kesetiaan Allah terbukti membuat kita bisa mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Bapa memberikan Roh Kudus-Nya agar kita percaya akan kasih Bapa dan mampu untuk mengampuni orang-orang yang pernah merusak gambaran Bapa yang baik serta memulihkan hati kita menjadi baru untuk bisa mengalami kasih Bapa yang sempurna. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom GC Family, dimanapun Anda berada, semua katakan haleluya. Haleluya. Oh, excited hari ini kita akan merayakan the 10th anniversary daripada rumah kita, Growth Center Church. Wow, tepat kemarin kita merayakan 7 Agustus kemarin, kita merayakan ulang tahun yang ke-10. Bersama dengan Pastor Billy 2011 kita memulai di gereja di Gandaria City dan terus berkembang sampai hari ini. Punya cabang di Manado, cabang di Bekasi, dan banyak bangsa-bangsa berkembang di bawah CK 8, cabang khusus 8. Apa yang harapan kamu, Lia, untuk ulang tahun ke-10 ini untuk GC Family? Biar kita makin berkembang, expansion ya, sampai ke bangsa-bangsa, sampai ke ujung bumi, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. That's really great. Dan nanti saya akan menyiapkan firman Tuhan untuk message, untuk expansion, dan jangan lupa kita tetap sedang memberikan persembahan untuk proyek khusus GC Together Part 2. Dan pada hari ini saya mau melaporkan bahwa sampai kemarin kita sudah menyalurkan dana bantuan sebesar Rp38.700.000. Terima kasih for your generosity. Kami terus menyalurkan untuk orang-orang yang memerlukan, baik vitamin, obat-obatan, sembako, dan juga bantuan-bantuan yang diperlukan baik jemaat maupun komunitas kita yang di bawah cabang khusus 8. Dan minggu depan kita masih online karena PPKM diperpanjang. Kita masih online, doakan supaya kita cepat bisa ada onsite dan online. Dan di platform seperti biasa, di YouTube channel dan juga Growth Center online, jam-jamnya sudah bisa di bawah ini. Dan jangan lupa anak-anak untuk bergabung dalam acara anniversary ini di Grow Children jam 1 nanti. Youth jam 3 sore juga nanti berkumpul bersama-sama. Dan excited sekali untuk berdoa. Terus setiap hari ada House of Prayer Selasa sampai Sabtu. Dan jadwalnya di bawah ini. Dan jangan lupa untuk saudara yang mau bergabung bersama dengan bangsa-bangsa, Growth Center juga mengambil bagian di Azusa Street Prayer Tower yang ada setiap hari Kamis jam 11 malam. Dan saudara bisa bergabung, ada WhatsApp-nya untuk bisa mendaftar di bawah ini untuk ikut doa dengan bangsa-bangsa di Azusa Street Prayer Tower. Well, excited sekali untuk ini, dan mari kita berdoa sebelum kita meneruskan pengumuman ini. Bapa, terima kasih. Biarlah berkat yang akan kami berikan, persembahan yang kami berikan. Biarlah tangan-tangan yang memberi ini Tuhan diberikan pengurapan khusus.
Kami ingin menabur di ulang tahun gerejamu, rumah kami ini, di tanah yang Kau berikan untuk generasi ini untuk bertumbuh. Terima kasih ya Tuhan, berkati pelayanan ini. Berkati Tuhan, berkati setiap jemaat, partner, setiap kekasih-kasih kami yang ada, yang sedang menikmati berkat Tuhan dan menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Haleluya. Account untuk GC Together Part 2 bisa disalurkan melalui BCA nomor 006 510 5000 ya 006 510 5000 atas nama GBI Gandaria City. Itu adalah untuk GC Together Part 2 ya, atau melalui QR Code yang juga ada di layar saat ini. Nah, sedangkan persembahan lainnya, persembahan persepuluhan, persembahan umum, pembangunan, misi, penginjilan bisa juga melalui QR Code yang ada atau juga melalui transfer bank yang ada di layar Bapak Ibu Saudara saat ini juga ya. Dan untuk pertama kalinya nih kami umumkan pemberkatan pernikahan yang akan dilangsungkan pada hari Sabtu 28 Agustus 2021, yaitu bagi pasangan Dimas Bimo Hari Mahesa bersama Visela Mutiara Aulina ya. Mari Bapak Ibu Saudara yang berkeberatan terhadap pasangan tersebut bisa melalui email ke gc.office@growcenter.church untuk sampaikan keberatannya itu seperti apa ya. Dan kami umumkan tetap selama masa PPKM ini tetap kegiatan dilakukan secara online. Cool pun dilakukan secara online. Karena itu yang belum ikut Cool, ayo join Cool. It's hot outside, go Cool ya. Mari hubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan yang terakhir, setiap informasi, pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa melalui ke gc.office@growcenter.church atau via WA juga yang ada di layar saat ini ya. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini praise and worship-nya spesial banget. Bahwa Grow akan menampilkan setiap lagu, ganti tim musik, ganti WL, ganti singers. Kita akan melihat a special performance daripada Grow dan worship together. Make sure saudara involve semua, aktif, menari, memuji, celebrate 10th anniversary kita. Dan kita akan bergabung dengan Grow Warriors untuk berdoa syafaat. Arahkan tangan saudara kepada sorga, berdoa. Sebabakaya ralabasyadaya ralabakaya. Oh ya kalaya rabarabasyandalaya rabarabarabarabarabarabarabah. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Sikalaya rabababababah. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat amat baik buat setiap kami. Kami percaya apapun musim kami, oh Engkau gak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Dimanapun anak-anakmu beribadah, jemaat Tuhan beribadah hari ini, biar ada lawatan Tuhan, biar ada Tuhan encounter dengan Tuhan di setiap rumah-rumah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau angkat tangan kami mau berdoa buat setiap pemimpin rohani kami. Mereka yang terus berjaga-jaga dengan doa-doa mereka untuk setiap kami. Kami berkati Tuhan, dimulai dari Pastor Niko Nyotoro Harjo bersama keluarga besar hamba-Mu, bersama 4 wakil gembala. Tuhan, hari-hari ini kuatkan terus hamba-hamba-Mu biar makin kuat, makin sehat Tuhan. Terus dalam penyertaan Tuhan sempurna sampai kami melihat setiap rencana-Mu atas Indonesia lewat hamba-hamba-Mu ini terjadi, tergenapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berkati lead pastor kami, gembala kami yang kami kasihi. Berkati Pastor Andi Cokro bersama Ibu Lia Cokro Tuhan, ketiga anak-anak mereka, keluarga besar hamba-Mu Tuhan. Tuhan, jagai, lindungi selalu hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan hari-hari ini Tuhan akan terus menyatakan apa menjadi isi hati-Mu atas gereja kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih juga tim pastoral yang ada, juga GC Manado, GC Bekasi. Bapak kami percaya, oh 10 tahun ini Tuhan sertai luar biasa gereja ini. Kami percaya kami akan masuk pada rencana Tuhan. Gereja ini Tuhan akan pakai dahsyat, mempersiapkan umat yang layak sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami angkat tangan kami lepaskan berkat atas Indonesia. Kami katakan shalom, damai sejahtera Allah atas Indonesia. Oh Tuhan, kami berdoa, damailah Indonesia. Kota-kotanya diberkati Tuhan, jiwa-jiwanya diberkati Tuhan, penduduknya diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Pemerintahan bangsa kami percaya Indonesia akan mengalami Tuhan. Indonesia akan Tuhan pakai Tuhan sebagai pembawa api Pentakosta sampai kepada bangsa-bangsa.
terjadi hari-hari ini. Kami akan lihat Tuhan yang besar atas Indonesia sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sekali lagi kami katakan shalom, diberkatilah bangsa kami berlimpah-limpah. Haleluya, 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 amin, haleluya, haleluya. Girls Center Church, happy Sunday. Sebab hari ini adalah hari yang Tuhan sudah jadikan. So come on church, let's clap our hands together. Bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Oh hari ini harinya Tuhan. Oh hari ini harinya Tuhan. Kita bersukaria, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Oh hari ini harinya Tuhan. Come on, let's bring it up. Say, this is the day. Oh, this is the day. It's time for us to walk hand in hand together, to strengthen each other, to fill the gap, so no one is left behind,
to prepare ourselves for the great harvest. This is what we are called to do. It's time to grow. It's time to enlarge. It's time to increase. It's time to accelerate. It's time for expansion. Happy anniversary Crusader Church. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat berkat-Mu atas gereja-Mu. Kami naikkan doa kami kepada-Mu. Lapangkanlah tempat kemah-Mu, bentangkan tenda kediaman-Mu. Jangan menghemat, panjangkan talinya, dan panjangkan kokoh patok-Mu. Katakan sama-sama. Lapangkanlah tempat kemah-Mu, bentangkan tenda kediaman-Mu. Jangan menghemat, panjangkan talinya, dan panjangkan kokoh patok-Mu. Sebab Engkau kan menebang ke kanan ke kiri, keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab Engkau kan menebang ke kanan ke kiri, keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Tuhan, ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Sebab Engkau kan menebang ke kanan ke kiri, keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab Engkau kan menebang ke kanan ke kiri, keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, siapkanlah
mempersiapkan hati kita bersama-sama untuk lebih lagi membawa pujian yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Semua hanya karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik buat kami. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Kami menyembah-Mu Tuhan, Kau ajaib buat kami, Engkau hebat buat kami Tuhan. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari terus menyembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Kami sembah Yesus, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau. Haleluya. Sebab Tuhan adalah setia, janjinya murni bagaikan perak yang teruji. Kasih setianya tidak akan pernah beranjak dari hidup kita. Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Apapun keadaan saudara hari ini, mari angkat dua tangan saudara dan nyanyikan. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah. Kami angkat dua tangan kami Tuhan, Kau ajaib bagi kami, Engkau luar biasa Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita sembah Tuhan. Kita angkat suara kita. Kita naikkan syukur kepada Tuhan buat setiap penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk setiap minggu, setiap bulan yang satu beranjak kepada bulan yang lain.
Kami rasakan, kami alami pertolongan-Mu begitu ajaib buat kami Tuhan. Kebaikan demi kebaikan Engkau curahkan dalam hidup kami. Kau limpahkan kami dengan kebaikan-Mu Tuhan. Hidup kami dipenuhi dengan kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Yesus. Mari sembah dalam roh Bapak Ibu Saudara. Shikiara labata karalabaya shandara lamaya so. Kiriana lamaya shandara lamaya 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 shandara lamaya. Haleluya. Oh, kami menyembah. Biar memasuki musim yang baru ini ya Tuhan. Ketika Tuhan mau lebih lagi setiap kami diperbesar. Biar kami hanya mengandalkan-Mu. Biar kami hanya memandang kepada-Mu ya Tuhan. Bahwa kami untuk terus Tuhan mengatakan bahwa Engkau adalah pusat segalanya. Engkau pusat dari hidup kami Tuhan. Yes Lord. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Oh, I will build my life upon your love, for it is a firm foundation. Yes Lord, Kau adalah dasar yang benar Tuhan. Biar kami membangun hidup kami di dalam-Mu ya Tuhan. Come on, Grow Center Church. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I
beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Wow, come on, keep worship. Angkat tanganmu terus, angkat hatimu, buka hatimu, dan izinkan Tuhan yang menjadi the fine foundation. Dialah yang menjadi batu karang yang teguh atas gereja ini. Tuhan, kami percaya kami memilih to build our life, memilih membangun hidup kami, gereja kami, masa depan kami, bukan kepada pengharapan yang semu, tetapi kepada the solid rock, foundation yang benar itu. Terima kasih ya Tuhan. We give thanks Lord for 10 years. 10 tahun kami boleh Tuhan berdiri as a church. Tapi biarlah dalam dekade yang berikutnya ini, kami yang menangkap satu pesan Tuhan. We celebrate your faithfulness. Kami merayakan kesetiaan-Mu ya Tuhan. Kami merayakan mujizat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin, amin, amin. Once again, happy anniversary my family Growth Center Church. Tidak ada lagi yang lebih buat pastor bersuka cita untuk melihat the past 6 years, the past 10 years. Bagaimana kalian bertumbuh. Bagaimana kalian dari single menjadi double, menjadi triple, menjadi punya anak. Dan bagaimana saya melihat bagaimana dari seorang yang baru lulus, mendapat pekerjaan dan mendapat pekerjaan yang baik. Well, saya tetap berdoa bagi saudara yang tetap masih jomblo, baik 10 tahun yang lalu sampai sekarang. Percayalah Tuhan tidak pernah berdusta, janjinya tetap iya dan amin. Waktu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya sampaikan dalam peringatan 10 tahun ini. Maka Tuhan berikan pesan kepada Growth Center Family, dimanapun Anda berada, di bawah pengembalaan daripada CK8, bahwa tahun yang akan datang ini, kita akan mengalami yang namanya expansion. Wow, berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Saya percaya expansion di sini bukanlah expansion secara dunia bisnis. Mungkin, wah pastor maunya menjadi hanya besar dan ternama. Maunya hanya menjadi sesuatu yang bisa dikenal orang. No, makanya kita harus dengar hari ini mengenai kata expansion menurut kacamata Tuhan Yesus. Karena saya percaya memang dari skenario awalnya, from the Genesis, dari kejadian, Allah selalu punya rencana expansion. Kenapa dikatakan bermultiplikasilah, berkembanglah, punyalah anak, punyalah keturunan, kuasailah bumi, to take, waktu dominion artinya adalah mengembang, expansions. Dan saya percaya, inilah yang Tuhan sejak awal. Kenapa dari kisah Rasul, dari jemaat yang sudah baik 3.000 orang, Tuhan izinkan lewat aniaya. Mereka mengalami expansion yang besar sampai ke India, sampai ke Eropa, sampai kemana-mana. Mereka scattered, kayaknya dipecah-pecahkan, tapi untuk expansion. Jadi expansion menurut kacamata Tuhan lain dengan expansion dunia bisnis yang hanya mengenai me, myself, and I. Tapi ada sesuatu yang pastor ingin sampaikan. Tapi ayat pijakan ini yang seperti Pastor Jerome minggu yang lalu menyampaikan mengenai a courage, keberanian untuk divine expansion, untuk expansion yang ilahi. Nah inilah expansionnya kita adalah divine expansion, bukan expansion dunia bisnis. Tetapi kita akan memakai ayat yang sama dari Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Yuk kita baca sama-sama. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan atau expand tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkan tali-tali kemahmu, pancangkan kokoh patok-patokmu, engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Pastor akan mulai dengan ini. Why we need to expand. Kenapa
kita harus mengalami expansion atau pengembangan. Ya, anak sekarang sukanya why. Setelah why nanti pasangan itu dengan how-nya. Bagaimana kita bisa expansion. Why? Pertama, sebab Alkitab bahkan tanda-tanda zaman menyatakan bahwa akan ada satu masa yang namanya hari-hari menjelang hari kedatangan Tuhan. Or a dreadful day before the great day. Ya, saya percaya ada satu hari-hari yang Maleakhi katakan before the great and dreadful day. Sebelum hari yang besar dan hari yang menakutkan itu. Bahkan Yoel melihat hari-hari yang disebut the outpouring of Holy Spirit. Dikatakan pada hari itu, Yoel 2:28-30, nanti baca saja. Bagaimana pada hari-hari itu akan ada pencurahan Roh Kudus kepada setiap manusia. Wow, setiap manusia akan mengalami encounter with Holy Spirit. Anak-anak kecil mulai bernubuat, teruna, anak-anak muda mulai mendapat penglihatan, orang tua mendapat mimpi, juga kepada hambaku laki-laki perempuan dan pria semua akan mengalami pencurahan Roh Kudus. Memang ada tanda-tanda shaking, Yoel 2 katakan ada bulan menjadi darah, gempa bumi semua. Tetapi dikatakan siapa yang berseru di dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Inilah hari yang membuat why we need to expand. Sebab ada hari yang dikatakan semua manusia. Kalau cuman 25% orang-orang yang terkena COVID ini membuat hampir semua rumah sakit itu gak ada lagi ruangan. Sudah bisa bayangkan if 100% yang disebut hari panen raya besar, hujan awal, hujan akhir bersamaan. If that day come, I believe gak ada gedung gereja lagi yang bisa mencukupi. Bahkan saya percaya it takes everything untuk menjangkau, untuk membuka, untuk membesarkan tenda kita. Sudah gak ada lagi, oh ini gerejaku, gerejamu. Kita mulai akan hari itu, saya percaya semua gereja penuh. Semua gereja yang percaya pada Yesus akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Oh, I believe that. Waktu saya mulai ngomong ini kenapa I'm still standing here as a pastor. Karena saya percaya that day is coming soon. Hari itu akan segera datang. The great day of the Lord. Hari yang dikatakan waktu itu bagaimana ada sungai Allah yang Yeskel lihat akan menjangkau laut mati. Dan dikatakan kemanapun sungai itu mengalir, di situ akan ada kehidupan. Wow. Inilah hari yang Pak Niko dapatkan the third Pentecost. Bukan hanya nama, tapi inilah the biggest outpouring of Holy Spirit. Yang Yoel lihat, yang Maleakhi lihat, yang Yeskel lihat. Sungai itu melambangkan Roh Kudus. That's why, the number one why. Sebab ini adalah waktunya. Di mana akan terjadi the hunger. Ada satu kelaparan yang akan begitu besar melanda umat Tuhan. Yang sedang mencari pertanyaan, kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini pandemi. Akan ada satu appetite of spirit yang akan mencari Tuhan lebih dari segalanya. I believe on that day. Yang kedua, why we need to expand. Karena saya percaya terjadi perubahan paradigma di dalam gereja. Yang Pak Niko katakan the new paradigm shift. Akan ada paradigma baru, akan ada anggur baru di kantung yang baru. Selama ini, bagaimana kita pernah mengalami era yang disebut dengan the mega churches. I'm thankful untuk mega churches, gereja yang ribuan, yang mungkin begitu stadion di mana-mana. I'm thankful saya dilahirkan, dibesarkan, dan di-equip dalam era mega church. Tetapi saya percaya hari-hari ini, why we need to expand. Sebab hari-hari ini lewat pembatasan mobilitas, lewat orang merasakan bahwa gereja bukan hanya menjadi tempat kumpul, tapi gereja harus menjadi home, menjadi begitu detail,
Bahkan dikatakan smaller is better, dalam arti apa? Lebih dekat. Semakin anggota coolnya semakin kecil, itu semakin kenal, semakin bisa ngomong. Ada kata yang disebut dengan community hari-hari ini. Bagaimana gereja-gereja mulai memikirkan, mungkin jawabannya bukan hanya mengenai event di hari Minggu, tetapi kita harus menjadi gereja-gereja kecil, bukan hanya menjadi gereja kapal induk yang besar, tetapi kita ada di mana-mana. Mungkin sudah waktunya lagi kita bukan menjadi pusat grosir, di mana orang dari mana-mana datang untuk belanja di situ, tapi kita bisa menjadi mini market yang hanya dekat dengan rumah kita. Mini market yang begitu mungkin tapi kecil, tapi intim, tetapi lengkap juga di situ. Saya bukan berkata mengenai kemewahan dan kelebihan secara benefit, tetapi paradigma baru inilah. Jangan kita menganggap enteng yang namanya community church. Dan sebab itu hari ini pada ulang tahun yang ke-10, pastor ingin mengingatkan bahwa salah satu value daripada gereja kita dalam GC 7.0 adalah growing community. Pastor is so excited untuk melihat komunitas-komunitas yang ada sekarang. Bukan hanya segini aja, tapi boleh bermultiplikasi, berkembang sampai kemana-mana. Kita hari-hari ini, karena masa pandemi ini, gereja kita sudah ada di Shenzhen, ada di Beijing, ada di China, bahkan ada sampai di tempat-tempat yang lain. Bahkan kita mulai berjaring dengan Tegal, dengan Macau, dengan gereja-gereja yang ada di mana-mana. Dan saya percaya inilah waktunya kita to expand. Untuk ada di mana-mana, karena people need the Lord. Orang akan setelah pandemi ini, orang akan berpikir, mungkin aku gak perlu travel 1 hour to go. Teman-teman di Sentul, I appreciate selama 10 tahun ini kalian traveling to Jakarta. Tapi saya percaya mungkin ini waktunya. Akan ada rumah-rumah Tuhan di Sentul yang akan menjadi rumah bagi kalian. Kenapa kita buka di Bekasi baru-baru ini? Bukan berarti kita hanya membuka cabang. Tapi waktu melihat ada sekitar 100 orang lebih datang ke Jakarta setiap hari Minggu naik bus, 2 bus waktu itu. Membuat menjadi tidak efisien, capek, mahal. Sehingga membuat kami mending kita buka satu rumah yang kecil, rumah yang baik, rumah yang buat generasi yang ada di Bekasi. Saudara udah melihat videonya bagaimana GC Bekasi akan segera di-launch beberapa minggu ini dengan rumah yang baru, dengan gedung yang baru. Manado, we excited untuk melihat komunitas gereja yang mungkin 100% jemaatnya ikut komunitas. Itu ada di GC Manado. Sudah bisa belajar dari mereka bagaimana gereja ini hidup dengan community yang erat. Dalam masa pandemi ini mereka gak merasakan perubahan karena mereka tetap erat satu dengan yang lain. So kenapa kita harus expand? Yang pertama tadi akan terjadi penuaian yang besar, outpouring of Holy Spirit. Yang kedua akan ada the new paradigm of church. Orang akan mulai mencari bukan hanya gereja besar, tapi gereja yang sehat dan kuat. Gereja yang intim, gereja yang menjadi home, gereja yang saving the lost. And why yang ketiga? Why yang ketiga adalah kenapa kita harus expand? Adalah untuk menyelesaikan amanat agung. Tidak ada lagi caranya Tuhan. Selain kita memang seringkali harus di-scattered, harus diporak-porandakan. Bukan hanya centered ke satu titik, ke satu nama, ke satu organisasi. Tapi kita diizinkan untuk scattered around. Untuk ada di mana-mana. Tiba-tiba ada dipindahkan kerja di kota mana. Ada yang dikirim belajar di kota mana, di negara mana. Inilah waktunya kita sengaja direnggangkan. Direnggangkan. Supaya kita di-stretch satu dengan yang lain. Tetapi tetap kita terkoneksi dengan tali-tali yang berasal dari kemahnya Tuhan. Saya percaya inilah yang membuat saya terus memarah. Sebab Tuhan berkata, GC for GC. Growth Center for Great Commission. Kita harus menyelesaikan amanat agung itu yang ditulis di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga di bumi. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada
akhir zaman. Wow, excited untuk 3 why. Sekali tahu kan why we need to expand. Kenapa kita perlu expansion ini. Nah sekarang pastor akan tutup dengan how. Nah untuk how ini kita akan baca kembali Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Tapi dalam the Message version. When I read this, Holy Spirit spoke to me. Roh Kudus bicara sama saya waktu saya membaca mengenai ayat-ayat ini dalam terjemahan the Message. Clear lots of ground for your tents. Make your tents large. Spread out, think big. Use plenty of rope. Drive the tent pegs deep. You are going to need lots of elbow room for your growing family. You are going to take over whole nations. You are going to resettle abandoned cities. Wow. Cuma 3 kata saja yang pastor akan soroti mengenai how dari ayat ini. Yang pertama, bagaimana kita bisa expansion. How we need to expand. Yang pertama adalah we need to clear the ground. Atau lapangkanlah tempat kemahmu. Saya percaya to clear the ground tidak mudah. Sudah pernah dengar kata babat alas? Di mana kita harus pakai di semua harus tanah yang masih mentah itu penuh dengan batu, penuh dengan semak duri. Belajar ingat kita harus angkat semua semak duri dan batu itu penuh dengan lembah juga gunung harus diratakan dulu. Tanah sebelum menjadi layak untuk dihuni. Ya saya lagi suka camping nih, makanya tenda ini lapangan tenda kediamanmu saya suka. Sebelum kita camping itu harus cari tanah yang rata. Kalau nggak tidur kita susah kalau tanahnya berbatu-batu atau tanahnya bergelombang. Harus diratakan dulu. Saya percaya inilah yang harus kita lakukan gereja Growth Center. We need to clear the ground. We need to be clear with the Lord. We need to be clear with our vision. We need to be clear with each other. Saya percaya hari ini nggak ada hanky-panky, nggak ada lagi perkiraan, nggak ada lagi asumsi. Kita harus clear the ground. Kita harus angkat, kita harus pisahkan ilalang dengan gandum. Kita harus pisahkan semua. Makanya saya percaya hari-hari ini. Inilah waktunya kita, tahun lalu kita dapat new seeds. Ya, kita dapat benih baru. Nah, sekarang Tuhan mau expansion ini. We have to prepare the new ground. Benihnya sudah siap. Anak-anak muda sudah bergairah. Grow campus, grow youth, grow children. Mereka sudah ngantri. The new seeds are ready. Tetapi kita harus buka alas yang semakin besar. Bahkan akan nanti ditambahkan dengan ribuan, ratusan ribu multiplikasi of souls. Yang lapar dan haus. We need to clear the ground. Supaya benih ini tidak mati. Tetapi ditaruh di tanah yang bebas batu, bebas semak duri. Harus kita clear the ground. Supaya ada apa? Ada new seed. Ada the right seed on the right ground. Jangan takut, benihnya Tuhan sudah siapkan. Generasinya Tuhan sudah siapkan. Tetapi kita perlu menyiapkan, to expand, to clear the ground. Supaya tanahnya juga siap, wadahnya siap menerima seed ini. Dalam 10 tahun ke depan, kita akan terus menekankan the right man on the right place, in the right time. Tahun depan kita akan di akhir dari GC7 Point, 7 tahun kepemimpinan. Kita akan mulai mengangkat new leaders. Dan kita akan pakai ini, the new man, the right man, and the right place in the right time. Supaya kita melihat, mungkin selama ini, di awal gereja ini, semua orang serabutan. Sekarang kita mulai melihat, oh ternyata dia bagusnya di sini. Oh dia dewasanya di sini. Dalam masa clearing the ground. Well, you know, we lost. Kita juga pernah kehilangan beberapa orang. Kita gak bisa menyenangkan semua orang. Kita gak bisa menjadi sebuah rumah yang menjadi happy place for everybody. Ada yang namanya right season. Ada orang yang seasonnya memang harus pindah. Ada leaders yang memang harus meninggal dan meninggalkan dunia. Tapi ada leaders yang mungkin merasa, oh I'm not the same vision anymore. Menurut saya hal itu sangat wajar. Kita melihat bahwa ada orang pergi, ada orang masuk. Adalah celebration in our life.
dalam hidup kita. Ada yang pergi, ada yang masuk. Dan saya percaya itulah rumah yang sehat dan kuat. Tetapi kita tidak pernah berhenti to clear the ground. Yang kedua, bagaimana how kita expand. Dikatakan tadi kata spread out. Wow, I love this. Spread out. Berpencar, ya kan? Spread out, think big. Ya, saya percaya inilah yang tadi kita menjawab why yang kedua. Paradigma baru ini spread out. Kita mungkin gak hanya di Gandaria City besar, enak, gerejanya ribuan. Tetapi kita diizinkan ada gereja induk, tapi ada gereja-gereja community. Yang mungkin 200-300 people tapi sehat dan intim. Yang dimana saudara bisa mengenal satu dengan yang lain. Dan saya percaya inilah yang kenapa Tuhan tiba-tiba kirimkan teman-teman mulai datang. Waktu kita mulai spread out tenda kita. Kita mulai bisa berjejaring. Kita boleh mengalami God's Church. Kita boleh berjejaring dengan Pastor Daniel dari Tegal. Kita bisa berjejaring dengan gereja-gereja yang ada di luar negeri bahkan. Di China, di Vietnam. Beberapa hari ini saya mengajar pendeta-pendeta di Vietnam. Dan mereka so excited untuk mendengar values yang rumah ini punya. Kita akan mengembang sampai kemanapun yang Tuhan suruh. Dan saya percaya dengan satu perkataan Tuhan tadi di dalam the message bilang spread out. Berpencarlah, mulai berpikir besar. Think big bukan berarti besar nama kita, besar organisasi, tapi besar nama Tuhan, besar pekerjaan Tuhan. Kita akan mulai banyak membuka New Deep Community. Cikarang baru mulai beberapa bulan yang lalu. Saya katakan bahwa New Deep Community bukanlah harus menjadi cabang gereja kita. Tetapi kita membapai mereka. Menjadi mentor buat mereka. Menjadi rumah-rumah untuk generasi yang baru. Kita akan membuka banyak New Deep di mana-mana. Saya bagi saudara yang menonton hal ini. If you are somehow, kalau kalian merasa connect dengan vision dan mission daripada gereja Growth Center. Please come. Kita dengan senang hati untuk berjejaring dengan saudara. Nggak harus menjadi gereja Growth Center. Kita lebih happy untuk melihat the new church with new faces. Dengan new spirit. Karena itulah yang Tuhan mau dikatakan spread out. Penuhi bumi. Multiplikasilah. Bukan hanya semua jadi Growth Center. Buat apa? Tapi saya percaya akan banyak nama gereja-gereja A sampai Z yang akan lahir di muka bumi ini. Tapi dengan satu value yang sama. Home, saving the lost. Di mana kita akan melihat dengan pujian penyembahan, encounter with Holy Spirit. Generasi ini akan diselamatkan. Yang ketiga, how expansion terjadi. Tadi the message bilang, take over whole nations. Wow, I love this. Take over whole nations. Kalau versi Indonesianya memperoleh keturunanmu, memperoleh tempat bangsa-bangsa. Why we prepare the next generation. Saya percaya we need sebanyak mungkin tenaga. So regeneration, bukan replacement, but reinforcement. We gonna be so strong, stronger than ever. 10 ke depan ini, 10 tahun ke depan kita akan berlari lebih cepat, terbang lebih tinggi. Kita akan bergerak lebih dengan dinamika daripada Tuhan. Bukan karena kita hebat, but we have more power with the next generation. Saya percaya inilah kenapa kita harus take over the nations. Kita harus ada di bangsa-bangsa. Kita ada di ujung bumi. Kita percaya we gonna release prayer warriors yang ada di Tibet, di China, di Himalaya, yang ada di Afrika, ada di India. Saya rindu hari-hari ini akan ada anak muda bilang, Pastor, send me to Afrika. Bukan hanya LA, tapi send me untuk ke Nigeria, send me ke Ethiopia, send me ke the end of the world. Send me to Papua, send me to Ambon. Saya percaya inilah waktunya di mana akan muncul. We gonna take over the nations dengan apa? Dengan the new generations.
I'm so excited church. This is 10 years anniversary. Dan kita akan melihat 10 tahun ke depan. Saya bilang sama Tuhan sebelum aku umur 50. I'm gonna do something that aku gak pernah akan lakukan dalam hidupku. I will work as hard as possible. Karena aku tahu. Bukan berarti 50 hanya mengenai umur biasa. Tetapi saya percaya ada sesuatu yang Tuhan mau kita kerjakan di hari-hari ini. So that's 3 whys and 3 hows. Itu kenapa kita harus expansion. Yang pertama, akan ada hari yang besar yang disebut dengan the greatest outpouring. Yang kedua, ada gereja dengan paradigma baru. Yang ketiga, we need to finish the Great Commission. Selesaikan amanat agung. How-nya, yang pertama dikatakan clear the ground, make it clear. Semua harus clear, the right man on the right place. Kelihatan semuanya, ilalang gandum dipisahkan, kambing, domba dipisahkan. We need to be clear, we need to be transparent. Semuanya harus jelas, tidak ada lagi hanky-panky. Yang kedua, spread out. Spread out. Kita akan ada pengembangan di mana-mana. Kita akan ada di setiap kota, ada di mana. Berjejaring. Bukan hanya akan ada watch party. Di mana mereka nonton sama-sama kebaktian lewat Zoom. Online department akan spread out ke seluruh dunia. Untuk mulai menjangkau jiwa-jiwa. Yang ketiga, take over the nations. Kita akan mengambil alih bangsa-bangsa lewat the new generations. Let's pray. Father, we thank you for this message. I seal it. Aku meteraikan demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus. In the name Father, Son, and Holy Ghost. Aku perkatakan rumah ini, Growth Center, akan menjadi a community church. Gereja yang bergerak dalam komunitas. Gereja yang bergerak dalam marketplace. Gereja yang akan menjadikan Tuhan orang-orang kudus di akhir zaman ini bergerak bagi kemuliaan bagi namamu. Kami akan melihat expansion, bukan sebagai expansion dunia bisnis, but divine expansion. Kami akan berkembang secara ilahi dengan mata Tuhan Yesus. Dan kami akan menyelesaikan amanat agung. GC for GC. Growth Center for Great Commission. Thank you God for everything. Thank you for my friends. Thank you for my leaders. Thank you for all the pastoral. Thank you for all the congregations. Orang-orang yang berjalan bersama kami 10 tahun ini. Thank you for the networks. Thank you for Pastor Nico, Pastor Hermin. Yang berjalan dan menjadi naungan buat kami. Thank you for everybody Lord. We love you Jesus. We love you Jesus. Dan gak ada kata lain, saya katakan I love you guys so much. Kalianlah vitamin yang membuat saya bisa berbangun setiap pagi. Excited untuk menyelesaikan Great Commission ini. In the name of Jesus we pray. Amen. Hallelujah. Wow. How do you like my preaching? A message mengenai expansion? So pasti dong. Kita percaya kita ready untuk mengalami the new season of expansion. Hallelujah. So we gonna close with this, a small celebration. Emang gak ada kue di depan saudara, tapi ayo keluarin kue dari lemari es, keluarin es lah semua, es kacang, es apa aja yang boleh dikeluarin. Kita celebrate together 5-10 menit ini kita sama-sama celebrate 10th anniversary Growth Center. Haleluya. Di depan sudah ada kue yang bentuknya agak setengah bola ini. Saya nggak tahu ini apa yang akan terjadi, apa yang meledak atau apa. I don't know. Bergabung di layar juga all my pastoral team. Ada Pastor Monty dan Pastor Esther dari Take Care Division. Wah, berikan tepuk tangan buat mereka. Sejak awal mereka bersama dengan kami semua. Dan juga ada Pastor Timmy and Pastor Green dari XCOM Division, dari Creative Division. Dan juga ada Pastor Donny, Pastor Sasa dari Generation dan juga DNA Division. Dan bergabung juga cabang-cabang daripada CK8. Dari GC Manado ada Pastor Sandra dan Pastor Nova. Wah, luar biasa ngana semua, kelihatan keren-keren. Luar biasa keren-keren. Dan ada juga Pastor Julius dan Pastor Esther dari adik kita paling kecil GC Bekasi. Wow, welcome. Wow, udah punya jaket kayak kita nih, keren sekali. Pastor Julius, Pastor Esther, luar biasa. So we gotta start celebrate this. Ayo semuanya excited sama-sama. Kita menandai 10 tahun gereja ini bersama dengan Tuhan. Dan we are ready untuk menyelesaikan amanat agung. The expansion is to finish sampai ke ujung-ujung bumi. Ayo siap nanti. Nanti saya Pastor Lia akan pecahkan kue ini. Kita nggak tiup, kita nggak potong karena
pandemi, tapi kita akan pecahkan dan akan ada sesuatu yang keluar. Let's celebrate this together. Are you ready semua? Oke, siap? Siap, kamu ambil palunya, Lia. Wow, oke, let ready. Tunggu, ini gimana caranya? Yuk. Kamu pegang mic. Oke, ayo. Kita harus siap ya. 1, 2, 3. Belakang sudah hancur. Wow, apa itu? Oke. Look at this. Ya, bersama juga para pastor dengan black balloonnya. Pecahin semua. Ayo, pecahkan semua. Ya, pecahin sekarang. Celebrate. Waduh, luar biasa. Dan juga ada hadiahnya di dalam. Apakah cek 10.000? Oh, bukan. Ada tulisannya. Wow, happy 10th anniversary. Growth Center Church Expansion. Hallelujah. Wow, so it's cool to celebrate this from our home, dari rumah kita masing-masing. Thank you for being faithful with this community church. Kita sama-sama membangun bersama-sama. Tepatnya 2005 kita dalam pengembalaan yang saya dipercayakan oleh Pak Niko. Dan kita semua ready untuk memasuki 2015 maksud saya. Wah, mungkin saya sudah terlalu banyak pandemi. 2015 ya, tapi 4 tahun sebelumnya dengan Pastor Billy, GBI Gandaria City telah mulai. Dan 10 tahun sudah kita ada di gedung Gandaria City dan juga melahirkan adik-adik dan juga mengembang ke bangsa-bangsa yang ada. So, kita akan mengakhiri celebration ini dan kebaktian khusus hari Minggu anniversary ini dengan doa khusus untuk rumah kita, Growth Center. Saya undang Pastor Monty. Let's pray for our home, Growth Center Church. Go ahead, Pastor Monty. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk 10 tahun perjalanan Growth Center Church ini. Kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan terus berkenan menuntun dan memimpin gerejamu ini Tuhan untuk terus melapangkan tempat kemah yang Tuhan sudah berikan kepada kami dan terus membentangkan Tuhan tenda tempat kediaman ini sampai kami tidak lagi menghematnya ya Tuhan dan memanjangkan tali-tali kemahnya itu ya Tuhan, bahkan mengokohkan patok-patok itu ya Tuhan, sehingga kami akan terus mengembang ke kanan dan ke kiri. Dan ya Tuhan, kami percaya keturunan kami akan memperoleh tempat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan terus memberkati, memimpin, memberikan hikmat kepada gembala kami Tuhan, untuk Pastor Andy dan juga Pastor Lia ya Tuhan, terus dalam kesatuan hati bersama dengan all the pastoral team ya Tuhan, dan juga all the leaders, pengerja jemaat, bersama-sama kami Tuhan dalam kesatuan hati mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Thank you Pastor Monty, thank you. Mungkin ada hadiah pantun khusus buat kita di ulang tahun ini. Ada nggak? Oh, pasti dong. Di God banyak kayu, ada kayu banyak amat. God love you so much. Wah, thank you. Cakep. Oke, let's pray. Seperti biasa di akhir kebaktian kita, banyak teman-teman kita yang memerlukan bantuan prayer support daripada kita. Arahkan tangan saudara ke screen. Pastor Doni, Pastor Sasa akan memimpin untuk prayer request dan juga Thanksgiving form. Come on, go ahead Don. Mari saudara angkat tanganmu, kita akan bersatu hati untuk keluarga Growth Center yang memerlukan dukungan doa. Shikaralaba, Shankaralaba. Biar segera mendapat panggilan kerja ya Tuhan. Sembuh dari GERD dan sakit kepala, diberi kekuatan untuk menjalankan pekerjaan dengan excellent. Agar ikhlas dan hati bisa damai sejahtera pasca meninggalnya suami, serta berhikmat dan diberi kekuatan untuk anak-anak
dan masalah yang sedang dihadapi. Amin. Agar suami bijak dan menjauhi pikiran perselingkuhan. Biar suami istri bisa bersatu dan dapat keturunan. Amin. Agar mertua yang sedang di ICU segera sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan bisa berkumpul kembali. Kontrak kerja diperpanjang. Hubungan dengan teman kerja dipulihkan dan bisa kembali kerja sama dengan nyaman. Berdoa untuk cucu-cucu yang muntah dan semoga tidak terjadi apa-apa. Amin. Persalinan istri di bulan Oktober berjalan lancar dan normal. Dan anak yang dilahirkan sehat dan tumbuh sempurna. Supaya Tuhan mempercayakan pekerjaan baru setelah mengalami PHK. Pekerjaan dilancarkan dan bisa diperpanjang kerja kontraknya. Berdoa untuk kakak dan istrinya dapat kembali menemukan Tuhan Yesus. Mama disembuhkan dari gangguan di usus dan saraf tepinya sampai 100% kembali normal. Tuhan beri jalan keluar sehingga hutang bisa dibayarkan. Berdoa agar bisnis dan pabrik papa tetap berjalan dengan lancar. Agar Eyang dapat melewati masa kritis pasca COVID. Tuhan pulihkan dan sembuhkan segala penyakitnya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan saudara, kita juga akan bersyukur untuk doa-doa yang sudah dijawab. Orang-orang mengalami mujizat. Terima kasih Tuhan, keluarga masih diberikan kesehatan dan perlindungan sampai saat ini. Amin. Diterima pertukaran pelajaran melalui program Kemendikbud. Dan saya dan istri sembuh dari COVID. Yes! Haleluya, kau Allah yang dahsyat Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. We are so grateful for every testimony yang ada. Dan saya percaya biarlah 10 tahun ke depan, the next decade, ada divine expansion yang akan menyertai Growth Center Church, our beloved home. Angkat kedua tangan saudara, kiranya berkat, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yang saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput di awan permai sampai selama-lamanya. Everybody say Amen. Come on, berikan tepuk tangan semua. Happy anniversary. Happy anniversary. We love you. Come on, everybody, let's dance together with Grow. Let's dance with Grow. Woo-hoo. Let's dance with Grow. Yay! Let's dance. Come on. Ayo nari, karena ada lagunya ini.